Keluarga pelaku pelecehan di depan Ka'bah buka suara, bantah Rabah dan mengaku dipukuli polisi Arab. Seorang warganet mengklarifikasi atas kasus WNI yang melakukan pelecehan seksual terhadap jemaah di depan Ka'bah Mekah. Menurut pemerintah Arab Saudi, warga negara itu bernama Muhammad Said, peserta umroh asal Indonesia yang kedapatan meraba pada 8 November 2022. Atas hal itu, MS divonis 2 tahun penjara. Usai kabar kasus itu ramai di Indonesia, pihak keluarga pun buka suara. Pihak keluarga meminta keadilan lantaran tersangka yaitu Muhammad Said tidak pernah melakukan perbuatan apa yang ditudingkan selama ini. Melalui akun Twitter @akuhelemping yang mengaku sebagai sepupu pelaku Muhammad Said, ia menceritakan kronologi dan klarifikasi. Ia menceritakan bahwa rombongan umroh yang membawa Said sampai di Mekah pada 8 November 2022. Lalu melaksanakan tawaf bersama sang ibu, kakak, dan neneknya pada 10 November 2022. Karena suasana Ka'bah terlalu ramai orang, Said meminta ibunya untuk menunggu di luar area Ka'bah. Saat Said hampir memegang sudut Ka'bah, ada seseorang di belakang yang menarik pakaian ihramnya. Said lalu refleks menarik pakaiannya dari belakang ke depan karena khawatir melorot. Namun, tiba-tiba dirinya keluar dari kumpulan jemaah. Said langsung ditarik oleh 2 polisi dan askar, kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Said yang kebingungan karena tak mengetahui apa kesalahannya, kemudian menelepon keluarganya. Pada saat itu juga, ponsel milik Said diambil dan ternyata semua dokumentasinya dihapus oleh kepolisian. Ana juga menyebut, keluarga Said di Indonesia sempat dihubungi karena handphone sang ibu yang berada di sekitaran Ka'bah tidak aktif. Mereka diminta menghubungi kakak Said yang juga berada di Ka'bah untuk memberitahu bahwa Said ditangkap polisi karena tuduhan pelecehan. Polisi mengatakan, Said dilaporkan oleh jemaah perempuan asal Libanon yang mengaku salah satu bagian tubuhnya dipegang oleh Said saat di depan Ka'bah. Sementara Said tidak berkutik saat dimintai keterangan oleh polisi karena tidak paham bahasa Arab. Ia bahkan disebut sampai dipukul oleh polisi. Sampai dipukul pun sama polisi Arab. Ia tidak berkutik karena memang ia tidak paham. Posisi saat itu, wanita pelapor tidak ada di situ. Sampai pada saat ketua travelnya ke kantor polisi, di sana katanya harus ditahan dulu sekitaran 5 hari, nanti dibebasin. Lanjut, ini aku helmping. Namun, saat travel yang membawa rombongan Said harus pergi ke Indonesia, ia belum bisa ikut pulang dan harus menetap di Arab Saudi hingga selesai masa pengadilan. Pada saat itu, Said lalu divonis 2 tahun penjara tanpa adanya bukti. Sementara saksi yang ada hanyalah 2 orang polisi yang menangkap Said, sedangkan perempuan asal Lebanon yang mengaku sebagai korban tidak pernah hadir ke pengadilan. Selama di penjara, Said tetap berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia, melalui telepon di kantor polisi yang dibatasi maksimal 5 menit. Said mengaku ke keluarganya bahwa ia dipaksa mengaku telah melakukan pelecehan seksual. Namun, keluarga Said menerima surat dari pihak kedutaan yang disampaikan ke kepala penyelenggara haji dan umroh di Sulawesi Selatan. Surat itu menyebut, Said mengaku bahwa ia benar melakukan pelecehan seksual. Padahal, Muhammad Said sudah bersumpah-sumpah di Tanah Suci, nangis-nangis bahwa itu tidaklah benar. Kita hanya perlu bukti, tapi tidak ada bukti bahkan korban pun tidak pernah ada di pengadilan. Tulis ini aku helmping. Di akhir utasan klarifikasinya, Ana mengatakan jika Said tidak mungkin melakukan pelecehan karena Said dan keluarga menjunjung tinggi nilai agama. Logikanya, jika beliau ingin melakukan hal itu, kenapa harus di Tanah Suci? Sedangkan kami tahu di sana tempat beribadah. Dan satu lagi, beliau punya istri yang sangat cantik. Kemarin baru saja ia melahirkan putranya yang belum sempat beliau lihat. Tegas aku ini helmping atau Ana. Usai thread klarifikasi viral, salah satu netizen Twitter yang mengaku kenal jasa travel tempat MZ Umroh memberikan tanggapan. Ia membeberkan bahwa kasus tersebut benar adanya. Ia bahkan menulis bahwa pihak keluarga tersangka memang dasarnya tidak mau disalahkan. Ia juga membeberkan bukti keterangan resmi berbahasa Arab yang berisi pengakuan korban MZ dan saksi. Sementara, pengakuan dari korban dan 2 petugas keamanan di sekitar Hajar Aswad Masjidil Haram, Mekah, melihat Said memeluk korban dari belakang.
Dibuktikan juga dengan rekaman kamera keamanan atau CCTV yang memperlihatkan Said melakukan pelecehan seksual itu dengan cara menempelkan badannya dari belakang ke tubuh korban berkali-kali. Korban pun disebut langsung menjerit ketika Said menempelkan tangannya ke dada korban. Ia memberatkan karena korban merasa dipermalukan. Itu dasar hukum, Said bersalah. Said juga mencemarkan kesucian Masjidil Haram, tutur korban. Sebelumnya, pengadilan Arab Saudi menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada seorang warga negara Indonesia, peserta umroh yang terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap jemaah perempuan asal Lebanon. Juru bicara Konjen RI di Jeddah, Ajat Sudrajat, mengatakan bahwa pihaknya masih mempelajari nota keputusan atas WNI bernama Muhammad Said yang berumur 26 tahun itu. Betul, saya sudah mendapatkan info terkait hal itu. Saya dapat info dari penerjemah yang hadir pada saat persidangan Muhammad Said itu. Yang jelas, dia dihukum 2 tahun dan denda Rp50.000, kata Ajat pada Jumat 20 Januari. Menurut Ajat, warga Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan itu melakukan aksi asusila tersebut pada November 2022 lalu. Muhammad Said pun sudah mengakui perbuatannya di persidangan. Selain itu, tudingan tersebut dibantah juga oleh Ita, yang merupakan pihak dari keluarga Muhammad Said. Ia tidak menyangka jika pada akhirnya Said mengakui atas perbuatannya itu. Ita menyebut Said diduga dipaksa untuk mengakui perbuatannya tersebut. Pihak keluarga mengatakan, kasus yang menimpa Said sudah terjadi lebih dari 3 bulan yang lalu. Pihak keluarga sengaja baru buka suara untuk meluruskan informasi salah yang menimpa Said di media sosial.